Pelabuhan Merak, kepadatan kendaraan juga terlihat di Pelabuhan Merak. Untuk mengetahui perkembangan terkini di sana, sudah ada rekan Henry Tera di sana. Henry, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana? Baik Anggi dan pemirsa, selamat siang. Saat ini saya sedang berada di dermaga eksekutif, tepatnya di Pelabuhan Merak, Banten. Dan dapat dilihat bahwa saat ini memang baru saja ada antrian dari kendaraan-kendaraan roda 4 yang tadinya cukup panjang, bahwa antrian roda 4 tadi itu sampai ke depan kon yang ada di depan saya ini paling depan. Namun sekarang sudah mulai masuk ke kapal karena memang sudah ada kapal yang baru bersandar dan mereka sudah berhasil bongkar muatan. Dan saat ini beberapa mobil sudah diperbolehkan masuk untuk ke kapal agar mereka bisa segera menyeberang ke pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung. Dan berdasarkan pantauan kami sejak kemarin dan hari ini, bahwa di Pelabuhan Merak saat ini situasinya cukup kondusif, bahwa penerapan sistem single tarif ini dinilai cukup berhasil oleh pihak SDP untuk mengurai kemacetan, bahwa mereka juga mengklaim dengan adanya sistem single tarif ini memudahkan para pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung supaya tidak tertahan di salah satu titik saja, misalnya tertahan di pelabuhan atau dermaga eksekutif seperti itu. Dan untuk saat ini memang para pemudik itu ketika mereka sudah mendapatkan tiket dan ketika mereka sudah bisa mengakses tiket mereka dipersilahkan untuk masuk ke dermaga-dermaga yang saat ini sudah kosong atau saat ini kapal-kapalnya itu sudah tersedia, sehingga tidak ada kepadatan yang memang menyebabkan antrian mengular seperti itu di Pelabuhan Merak, Banten saat ini. Dan untuk kita lihat bahwa di sini terlihat ada beberapa tinggal 3 baris saja antrian mobil yang masih akan masuk ke dermaga eksekutif melalui kapal yang akan menyeberangkan mereka ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan saat ini kami coba akan mengajak Anda untuk menyapa dengan salah satu pemudik. Pak, ini rencananya mau kemana, Pak? Kami mau ke Palembang nih. Oke, mau ke Palembang. Iya. Pak, ini perginya sama keluarga atau bagaimana, Bapak? Sama keluarga ini. Sama keluarga. Iya. Oke, ini ke Palembang, kenapa Pak milihnya untuk nyebrang di siang hari, Pak? Sebenarnya kami kan dari Rembang. Tadi sempat bermalam di Jakarta. Ya, kami pikir rame kan. Jadi pagi hari aja lah, ternyata nggak terlalu ramai lah. Baik, Bapak. Selama ada perjalanan dari Rembang menuju ke Pelabuhan Merak, Bapak, apakah mengalami kemacetan, Bapak? Sejauh ini belum sih, karena kami ngejarnya kan tol Kali Kangkung kan mau ditutup hari ini. Jadi kami udah berangkat dari kemarin kan. Jadi sejauh ini sih lancar padat aja sih, nggak terlalu macet tuh nggak. Bapak, lalu untuk tiket kapal sendiri nih untuk penyeberangan ke Bakauheni, apakah dirasa cukup gampang mendapatkannya atau bagaimana, Bapak? Gampang kan, sekarang sudah ada aplikasi Verizi itu kan, jadi tinggal masukin identitas dan lain-lain itu sudah langsung tinggal dibayar pakai virtual account. Udah gampang kok sekarang. Lalu tadi kan ini Bapak masuk mobilnya ini di dermaga eksekutif ya. Apakah memang ada arahan tertentu dari para petugas yang ada di pelabuhan ini untuk mengarahkan ke dermaga eksekutif atau bagaimana Bapak sistemnya? Tadi kan sudah disesuaikan masuk lewat mana arahnya. Tapi kalau nggak salah ketentuannya untuk periode mudik ini untuk eksekutif sama reguler itu dijadikan satu. Jadi kita nggak bisa milih kan. Jadi bisa dapat yang reguler atau eksekutif ya terserah. Yang penting kita sampai aja dengan selamat gitu ya. Bapak, kalau boleh tahu untuk harga tiket mobil ini Bapak untuk penyeberangan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung itu dikenakan biaya berapa Bapak? Kalau nggak salah saya sekitar 480 sekian lah tadi, 400.080 sekian tuh. Ya. Bapak, kan ini di beberapa titik itu terasa macet ya Bapak terkait perjalanan mudik ini. Nah, untuk di Bapak sendiri nih, apakah selama mudik kemarin itu sempat melihat titik kemacetan yang terjadi? Kalau sejauh ini sih sekarang saya dari Rembang, Semarang sampai dengan tadi ke Jakarta, sempat ke sini belum ada sih yang jadi titik macet sebenarnya. Padat saja perjalanan, jadi padat saja tapi tidak ada sampai macet yang sampai berhenti total seperti itu. Baik Bapak, ini rencananya perjalanan ke Palembang akan ditempuh dengan berapa hari Bapak, estimasi dari Bapak? Ini sehari ini nyampe kok. Setelah itu dari nyampe ke Lampung langsung ke Palembang udah nyampe kok dalam seharian ini. Baik Bapak, terima kasih telah berbagi bersama kami. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga. Dan itu tadi bahwa dijelaskan oleh salah satu pemudik yang memang sedang mengantri. Dan saat ini terlihat beberapa mobil sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam kapal melalui dermaga eksekutif. Bisa dilihat ini mobil-mobil sudah mulai jalan. Karena memang berdasarkan informasi yang kami terima dari Direktur ASDP bahwa dijelaskan untuk waktu tunggu dari buffer zone ini untuk bisa masuk ke dermaga
eksekutif maupun dermaga yang lainnya itu hanya sekitar memakan waktu paling lama 1 jam. Bahkan untuk waktu paling cepat itu waktu tunggunya sekitar 15 menit atau hanya sampai 20 menit tergantung memang situasi pelayaran dan juga situasi cuaca. Dan terkait situasi cuaca di saat ini di Pelabuhan Merak ini bisa saya gambarkan kepada Anda untuk situasinya saat ini cerah dan sedikit panas seperti itu. Bahkan untuk suhu yang dapat kami sampaikan saat ini itu sekitar 31 derajat hingga 32 derajat. Dan ini juga menyebabkan menjadi salah satu faktor di mana para pemudik memilih untuk berangkat saat malam hari hingga menjelang subuh seperti itu. Dan kami juga tadi memantau saat subuh hari hingga pagi hari ada beberapa memang pemudik yang sudah mulai berangkat subuh dan mereka itu intensitasnya cukup banyak dan juga beberapa mobil itu baik penumpang yang jalan kaki mereka memilih untuk di jalan di subuh hari menghindari kepanasan dan juga menghindari kepadatan dan juga kemacetan yang ada di sekitar Pelabuhan Merak. Dan berdasarkan pantauan kami juga untuk kendaraan saat ini itu kami mendapatkan data dari ASDP saat ini di angkutan umum Lebaran sudah terdapat 74.490 kendaraan yang berhasil diseberangkan oleh pihak ASDP. Dan untuk total penumpang secara keseluruhan yakni sudah ada sekitar 80.000 orang, 283 orang yang berhasil diseberangkan dari Pelabuhan Merak hingga ke Pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung. Dan untuk kendaraan roda 2 sendiri ini mengalami kenaikan Anggi dan pemirsa, seperti untuk di tahun 2026 ini sekitar 5.796 unit atau naik sekitar 2%. Dan untuk kendaraan roda 4 sendiri itu menurun justru di mana angkanya ini ada di angka 9.175, ini turun sekitar 28%. Namun walaupun angka kendaraan turun, pihak SDP mengklaim bahwa saat ini untuk penumpang walaupun cukup ada kenaikan secara keseluruhan dari data yang kami dapat, memang untuk di tahun ini khususnya tidak terjadi kepadatan dan juga keramaian yang mengakibatkan para penumpang yang akan mudik menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung itu tersendat atau mengantri yang cukup panjang. Demikian Anggi yang dapat kami sampaikan untuk sementara ini. Baik, Hendrik, bicara soal pembelian tiket dengan sistem single tarif ini, apakah masih menggunakan tiket online atau juga sudah atau tersedia tetap pembelian langsung di pelabuhan? Bagaimana caranya dan prosedurnya? Ya baik Anggi, untuk penentuan single tarif ini bahwa pihak SDP sudah mengimbau juga kepada masyarakat agar membeli tiket secara langsung di aplikasi Verizi dan juga situs yang mereka sediakan, supaya tujuannya terhindar dari praktik percaloan yang memang sempat terjadi di beberapa hari ini. Ada beberapa calo yang tidak bertanggung jawab menaikkan harga-harga dari tiket kapal. Misalnya untuk mobil yang hanya di sekitar 480, lalu dengan calo itu bisa melebihi angka 480, sehingga memang ada beberapa hal yang sempat diprotes seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pihak ASDP mengimbau kepada para masyarakat yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung agar mereka selalu membeli tiket melalui aplikasi Verizi dan juga situs verizi.com seperti itu, Anggi. Oke, baik. Hendrik, apakah sudah ada informasi untuk perkiraan puncak dari arus mudik itu kapan, Hendrik? Baik, kemarin setelah kami mendengarkan konferensi pers yang diadakan oleh Direktur ASDP bahwa mereka memprediksi untuk puncak arus mudik yang terjadi di Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung itu terjadi pada 18 Maret hingga 19 Maret 2026 ini, atau akan terjadi pada esok hari dan lusa seperti itu, Anggi, terkait untuk kondisi prediksi terkait para pemudik. Prediksinya akan ramai, namun untuk mengantisipasi itu pihak SDP menerapkan beberapa sistem dan juga menerapkan beberapa tambahan zona buffer zone, sehingga nantinya para pemudik yang akan mengantri itu tidak memakan waktu lama seperti itu. Dan bisa dilihat juga bahwa di tempat kami saat ini merupakan zona area buffer zone yang terdiri dari beberapa line seperti itu. Nah, zona buffer zone ini digunakan apabila nantinya para pemudik ini akan datang untuk masuk ke kapal. Nah, mereka akan nunggu di zona buffer zone ini, seperti yang dilihat bahwa di depan sana akan digambarkan oleh juru kamera saya, itu merupakan para antrean mobil lagi yang akan ditunggu, yang akan menunggu ke jam mereka masuk kapal seperti itu, setelah tadi zona antrean yang belakang, buffer zone belakang itu masih masuk kapal. Nah, ini merupakan zona buffer zone selanjutnya, di mana mereka di drop dulu di sini untuk menunggu waktu agar bisa masuk kapal. Dan di sini juga ada beberapa petugas ASDP yang secara langsung mengatur
bagaimana keberangkatan kapal dan juga bagaimana banyaknya kapasitas mobil yang dapat masuk ke dalam kapal agar tidak berlebihan seperti itu, Anggi. Oke. Henry, jadi dengan adanya sistem single tarif ini berarti nanti pemudik itu tidak bisa memilih untuk kategorinya, jadi akan sama begitu ya. Kemudian tadi waktu tunggunya sekitar 1 jam sampai bisa masuk ke kapal. Untuk fasilitas penunjang di Pelabuhan Merak, kalau kita lihat dari tahun lalu, Hendrik, ini ada berkenan dengan toilet, kemudian juga ada pom bensin di sekitar. Ini bagaimana persiapan untuk puncak arus mudiknya? Ya baik Anggi, berdasarkan pantauan kami sejak kemarin hingga hari ini bahwa memang sudah ada beberapa pos terpadu yang disiapkan baik dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak relawan, bahkan dari pihak ASDP sendiri. Dan bisa dilihat bahwa saat ini untuk fasilitas toilet itu sudah disediakan oleh pihak ASDP itu secara gratis bagi para pemudik yang akan menyeberang melalui pelabuhan Merak Banten hingga pelabuhan Bakauheni seperti itu. Dan juga ada beberapa ruang tunggu yang sudah menggunakan fasilitas AC sehingga memberikan kenyamanan bagi para pemudik saat mereka menunggu untuk masuk kapal. Selain ada fasilitas tersebut juga ada fasilitas yang ramah anak di mana memungkinkan para pemudik untuk bisa yang membawa anak untuk bisa memberikan anaknya itu kenyamanan seperti bisa bermain bersama, lalu juga ada fasilitas supaya mereka bisa istirahat seperti itu. Dan juga di beberapa titik memang sudah disediakan stand-stand makanan seperti itu supaya nanti saat ketika jam buka puasa maupun ketika jam sahur para pemudik ini tidak susah untuk mencari makanan saat berbuka puasa dan juga saat sahur tiba. Demikian Anggi. Baik, Henry Tera melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.